sallu alaihi. Setiap namanya disebut, mereka pasti bersolawat kepadanya. Baik, lanjut. Kan sudah cukup senyum tadi. Hah? Tinggal lagi jabat tangan, sah? Lepas ini aja, selesai kajian nanti salaman kita kan? Hah? Untuk menggugurkan dosa. Kalau gitu kita tutup aja lah ya. Hah? Kita tutup aja. Atau sholat dah masuk? Belum. Baik. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Udah mulai serius nampaknya. Bahwasanya dunia ini pada asalnya bukan kampung kita. Pada asalnya bukan kampung kita. Sahih. Mana kampung asli kita? Surga. Dari mana tahu? Hah? Dari mana tahu? Sini bandangnya yang kawan. Tahunya dari mana? Hah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Bilang dari Quran tahunya. Baik, kelas berapa? 1-10 aja. Jangan salah sendiri. Sini. Nah. Ya. Kelas 1-10. Berapa? Ayo. Masya Allah. Di mana kampung? Mana kampung? Kampung mana? Surga tadi mah. Gitu aja kan. Yalah silakan Mbak. Kampungnya surga kan? Iya, bilang surga. Asli kita dari surga memang. Lalu ngapain kita ke sini? Ngapain kita ke sini? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kita di sini merantau atau musafir. Ada yang nak tetap tinggal di sini selamanya? Woi, ada ndak tuan-tuan sampai hari kiamat nak di bumi terus? Hah? Atau nak naik ke atas? Nak tetap di bumi tempat tinggalnya setelah mati atau nak tetap gak naik ke atas? Tak tentu dia nak kosan. Suraga di mana diam? Di atas. Noko di mana diam? Noko di mana? Apa aja? Kau mutasasik ke noko cendol. Awak jalan-jalan sangko ke surga ternyata kan neraka. Surga itu di atas langit ke-7, dekat Sidratil Muntaha. Di mana tahu? Al-Quran bilang. Walaqad ra'ahu. Mana yang hafiz? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Di surga di atas, di samping Sidratil Muntaha, di bawah aras Rahman. Di mana tahu? Dari Al-Quran. Maka beruntung kalian di An-Nahl ini, karena selalu dengar Al-Quran. Banyak berita orang tak tahu kalian tahu. Banyak ilmu kalian tahu orang tak tahu. Ilmu di sini nih tinggi-tinggi. Cerita tentang surga tinggi, cerita tentang arsy tinggi, cerita tentang langit
tinggi. Cerita tentang bintang, tinggi. Cerita tentang surga, tinggi. Cerita tentang Allah, maha tinggi. Makanya kalau saya mau, kalau anda boleh belajar lagi, mau saya belajar nahalnya, boleh ya? Tapi gratis loh. Subhanallah. Di atas. Saya kalau mati, saya berharap balik ke atas, karena kita orang atas. Orang hati, kita ini orang atas. Sedangkan neraka di mana letaknya? Nah, di lapisan bumi ke-7 di bawah. Jadi siapa yang tinggi si kosok masuk neraka. Mau tinggal? Mau enggak? Jangan mau tinggal. Siapa yang tinggal tidak balik. Makanya diturunkan Allah Subhanahu wa taala, jalan pulang itu petunjuknya langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Siapa yang datang kepadanya dariku petunjuk. Jadi kalau cari petunjuk di mana? Kalau cari petunjuk nak pulang di mana dicari? Lupa lagi, pelupa kalian doi. Di Al-Quran, di As-Sunnah, jelas. Sebab informasi lengkap tentang kampung halaman kita ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah, ada di buku Aristoteles, ada di buku Socrates, ada di buku Albert Einstein, ada di buku Adam Smith, ada di buku Iblis. Enggak. Jelas. Kalau udah jelas, selesai kita. Kenapa belum? Kan udah jelas. Di ikhwani, berarti kita sedang di perantauan, di perjalanan. Ada enggak perjalanan yang tidak ada tantangan? Ada perjalanan yang tidak ada kesulitan? Enggak. Jadi kalau seandainya di dunia ini kita menghadapi fitnah, apa makna fitnah? Ujian. Fitnah yaitu ujian. Jangankan kita, ayah atau nenek moyang kita, Abul Bashar Adam alaihissalam, diuji apa tidak? Diuji. Cuman lulus atau gagal? Lulus weh. Lulus. Buktinya balik lagi ke atas. Cuman ada rapornya yang merah. Awalnya tertipu. Tahu enggak kalian kenapa dia tertipu? Kalian nyalain iblis saja. Iblis enggak salah weh. Kan iblis kan hanya merayu, iblis hanya menipu, yang tertipu siapa? Ya kita. Iblis bilang, dia belajar dia nahal lu deh, jadi buaya bunti, soalnya kata iblis. Sahih? Tapi yang berhenti siapa? Iblis yang berhenti atau kita? Ya kita. Makanya iblis besok ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengatakan, apa kata iblis? Surah Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru. Terus innallaha wa'adakum
wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana alayya ma kana li alaikum min sultan. Apa kata iblis? Setelah diputuskan perkara kita nanti, Allah janji kalian janji yang benar, lalu saya berjanji kalian janji yang tidak benar. Cuman apa? Kalian ikuti juga saya. Sah? Kalian sudah tahu janji Allah pasti benar, dan kalian juga sudah tahu janji saya pasti ingkar. Sah? Cuman kalian ikuti juga saya, padahal saya tak punya kuasa. Maka nali alaikum min sultan, saya sama sekali tidak punya kuasa untuk maksa kalian. Sah? Ada iblis pernah nodong pistol sama antum? Tidak ada kan? Dia hanya bisik-bisik aja. Makanya pembisik-pembisik itu kayak setan juga banyak, karena bisik-bisik itu biasa jadi pembusuk. Kan pembisik itu kan tidak punya kuasa aslinya, sah? Pembisik itu orang-orang pengecut rata-rata, sah? Pembisik rata-rata main belakang, main depan kadang tidak berani, sah? Nah, jadi iblis bilang saya tidak punya kuasa kecuali hanya mengajak. Yang memutuskan siapa? Kita. Yang memutuskan makan dari syajaratul khuldi itu siapa? Adam, Hawa. Iblis tidak pernah maksa, hanya membisikkan, menggoda, menipu. Kenapa kalian mau ditipu? Kenapa kalian mau ditipu? Atau kenapa ada orang yang bisa tertipu? Ya ikhwan akhwat, semua kita tahu bahwa penyimpangan beragama itu adalah dari syaitan, sah? Semua kesesatan itu dari syaitan. Semua yang tidak bersesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pasti dari syaitan, sah? Tapi kenapa kita tetap juga ikut yang dari syaitan, meninggalkan dari Ar-Rahman? Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Satu adalah dha'ful iradah, atau kurang kuat azam kita. Dulu kami sudah perintahkan ke Adam, walam najid lahu azma, tapi Adam ternyata tak kami temukan padanya kekuatan iradah, kekuatan amal. Jelas? Bilang belum? Kekuatan iradah alal amal. Yang kedua adalah kekuatan ilmu. Kekurangan kekuatan ilmu. Mau tahu? Kita dengar azan dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di sini.
إله إلا الله
Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpelesetnya orang tua kita Adam dan Hawa ketika dirayu, dipedaya oleh iblis. Walaupun dari sisi ilmu beliau sudah terima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa iblis adalah musuhnya. Dia sudah saksikan sendiri, ainul yakin, haqqul yakin, bahwa iblis terkutuk, bahwa iblis dimurkai, bahwa iblis tidak disukai dan tidak diridai. Izhab fa innaka rajim. Dan dia saksikan sendiri bagaimana iblis membantah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia sombong, aba wastakbar, bagaimana dia minal kafirin wa kana minal kafirin. Ilmu besar, cuma masalahnya adalah al-iradah, walam najid lahu azmah. Kalau kekuatan iradah kurang, maka masuk syubhat, masuk syahwat, sehingga syubhat yang dihembuskan oleh iblis, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau tak aku tunjukkan pada kalian tentang pohon khuldi, pohon keabadian, dan kerajaan yang tak akan punah, artinya abadi. Dikuatkannya lagi dengan manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kalian mendekati pohon itu kecuali karena kalau kalian dekati, kalian jadi malaikat dan kekal di surga. Ilmu yang tadi didapat dari Allah gara-gara azam yang kurang kokoh, akhirnya terpedayalah Adam dan Hawa. Fa'azallahuma asyaitan fadallahuma bighurur. Jadi walaupun sudah ada ilmu, tapi tidak kuat azam mengerjakan ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, mudah tergelincir. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Miftah dari Sa'adah bahwa yang bagi alal muslim atau alal mu'min wal mu'minah an takuna lahu quwwatun ilmiyah atau quwwatul ilm wa quwwatul amal, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Sebab apa? Nah, nanti kita jelaskan, beliau juga jelaskan. Nah, bagaimana membangun kekuatan ilmu? Karena ilmu ini dan kekuatan amal, kekuatan mengetahui dan kekuatan mengikuti yang diketahui, ini akan menyelamatkan kita dari fitnah, menyelamatkan kita dari fitnah, dari ujian seberat apapun. Maka untuk ilmu mesti diambil dari sumber aslinya. Diambil dari sumber aslinya. Apa sumber ilmu yang asli? Al-Quran dan hadis. Ahli-ahli syubhat
ahli-ahli syahwat, kalau kita bilang mengambil ilmu langsung dari sumber yang asli, mereka ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Dan tenggorokannya getir. Kenapa? Karena kalau diambil dari sumber yang asli, tersingkap segala syubhat, tersingkap segala syahwat. Jelas? Karena dalam Al-Quran terbentang semuanya, dalam hadis diterang semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Tapi kalau tidak kepada sumber asli, banyak yang pandai menyembunyikan kebenaran. Iblis tahu dia kebenaran? Tahu tak? Tahu. Tahu dia bahwa yang dia katakan pada Adam, kalau kalian makan pohon kurdi ini, kalian tak akan kekal. Tahu dia. Cuman dibalikannya kenyataan. Dan kena bangi sangnya, tak bakso bangi. Pada kena bangi sang, cak kena bangi, mau sama, kan gitu. Saya kan kalian ada juga kayak gitu ya. Kawan tidak bersalah dibawa bersalah gara-gara kena marah sama mudir. Bodoh sama kena bangi, kawan bangi sama. Ada kawan dulu jadi tujuan. Bongi buya kayak seorang sudah itu dipropagasi lain dah. Awas bela kawan seorangnya sudah itu bongi buya kayak sodom. Sudah itu melapen dia aja seorang. Ada yang macam itu. Sudah dia suang-suang sudah itu dipuang ada. Ini sifat-sifat iblis juga ini. Sifat iblis. Ya, dia yang celaka tapi mengajak orang celaka. Habis itu cuci tangan. Ini santri tak boleh kayak gitu ya. Ya. Kalau salah ngaku salah. Nah, jangan bawa orang bermasalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan, memberi resep yang sangat manjur. Man akhadzal ilma min ainil ilmi, man akhadzal ilma min ainil ilmi sabat. Siapa yang mengambil ilmu dari ainul ilmi? Apa mana ain? Mata airnya, sumber asli air itu. Jernih biasanya atau keruh? Jernih. Kini aja lah kaunya. Ya dulu mata air semuanya jernih karena tidak ada galincir, tidak ada illegal lodging. Kita dulu kalau pergi cari air jernih ke mata air, jernih kan? Jernih kan? Kalau gini, macam-macam lah, peti lah, dojo, penambangan emas ilegal, ya bang, nah dan sebagainya. Tapi intinya biasanya ainul ilmi sumbernya jernih. Apa hasilnya? Sabat. Hasilnya apa? Sabat. Ada bukti? Ada. Ketika generasi pertama, siapa generasi pertama? Siapa generasi pertama? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ada ilmu mereka selain Al-Quran dan Sunnah? Ada mereka mengambil ilmu dari selain Al-Quran dan Sunnah? Ada? Apa ilmu apa filsafat? Saya ulang kembali. Mereka beragama, ada sumber ilmunya selain Al-Quran dan Sunnah? Dan mulai pecah suara. Yang bilang ada ngambuk tadi, apa? Selain Al-Quran dan Sunnah? Cik mau aja nyong. Kan sudah bilang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak mereka mengambil ilmu dari selain Al-Quran dan Sunnah? Ada? Enggak. Makanya mereka kokoh sehingga tercatat tak satu pun personil sahabat seorang pun
tak ada yang terpapar aliran sesat. Bagak-bagak mereka ya. Tidak berhasil iblis menyesatkan mereka. Tidak ada yang masuk aliran sesat. Nampak tuh? Nampak? Kokoh kan? Karena mereka tidak mengenal ilmu kecuali dari Al-Quran dan hadis. Beragamanya hanya Al-Quran dan hadis. Kapan baru tersesat? Generasi setelahnya, setelah sebagian mengambil Quran dan hadis dan sebagian mengambil selain Al-Quran dan hadis, bukan dari mata airnya. Makanya Syekh Ibnu Qayyim menjelaskan lagi, wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, tidak dari mata air lagi, tapi dari aliran, hilir. Air di hilir tambah jernih. Air semakin ke hilir semakin jernih. Perlu kita ke Sungai Kampar sekarang? Kita langsung dari Sumatera Barat, di hulunya kita telusuri sampai ke apa namanya, Kuala Kampar di Mono. Mana yang lebih jernih, di hulu apa di hilir? Di hulu apa di hilir? Di hilir apa di hulu? Masya Allah, alhamdulillah. Benar kata Ibnu Qayyim ya, siapa yang ngambil ilmu dari hilir, aliran-alirannya, akhazathu amwajul fitani wasyubuhat, pasti akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Gelombang fitnah dan syubhat. Syubhat itu adalah keruh. Kan syubhat tidak jernih kan? Tahu mana syubhat? Tidak joleh. Kalau kalian masuk ke air sungai yang jernih, jelas tidak nampak? Jelas. Tapi kalau masuk air sungai yang agak jernih, jelas tidak? Dah mulai kabur. Masuk ke air sungai yang keruh sekali, nampak sikit tak? Sikit pun tak nampak. Paham? Makanya orang tak mau ngambil Al-Quran dan Sunnah itu karena nanti nampak kesesatan yang sesat, nampak subuhat ahli subuhat. Ini baru mukaddimah nih Buya Wajah. Sampai jam berapa? Bebas atau bikin jilid 2? Jilid 1 mukaddimah, jilid 2 khatimah. Ini mohon maaf, ini kebiasaan saya. Kalau tuan-tuan kalau udah capek ngaku aja ya, Ustaz besok aja lah kita sambung, gitu ada usaha. Kan saya targetnya tadi menghapus dosa satu, nambah apa? Kan sudah saya bilang tadi, target saya menghapus dosa dengan bersalaman nanti ya. Sah? Jumpa kita salaman, sudah salaman tadi. Sah? Yang kedua, menambah sedikit pahala dengan berbagi senyum. Sah? Masya Allah, sedekah. Sah? Alhamdulillah. Dah. Kalau kaji tidak tamat tidak ada masalah dong. Kalau perlu nanti 6 tahun pula kayak anak-anak di sini ya. Sah? Kita tutup aja Bu ya. Lanjut. Dah. Kalau sudah dapat SIM dari Bu ya, langsung aja kita gaspol lagi. Nah, baiklah kaum muslimin. Siapa yang ambil ilmu dari hilirnya, dari aliran-aliran, dari mazhab-mazhab, DP jangan cacatnya, jangan salah paham dak. Nanti dituduh kita orang kita mengharamkan mazhab. Dituduh orang kita nanti anti mazhab. Bukan. Alhamdulillah besok kalau ada kalian kesempatan ke pustaka saya, tengoklah ada buku mazhab semua di situnya. Nah, di situ ada juga ya. Ada semua. Cuman orang tuh salah paham, dikiranya kalau kita langsung ambil ilmu Al-Qur'an hadis
tidak pakai ulama, bukan. Tu makna datang keluar hadis sama kita kalau tidak lewat ulama. Sah? Itulah. Jadi kadang-kadang orang cerdik kalau tak cerdik tak nampak cerdik ona. Ini makanya jin tak cerdik. Cerdik boleh tapi jin tak cerdik. Tak mungkinlah kita dapat ilmu kecuali melalui para ulama. Cuman ulama tu terbagi dua. Ada ulama yang sehat, ada ulama subuhat. Kalau ahli subuhat tentu menebar fitnah kerjanya. Tapi kalau ulama sehat menebar sunnah kerjanya. Mana yang contoh suka? Yang menebar fitnah atau menebar sunnah? Ya sunnah lah. Ini sementara bahaya itu. Ini sesat dan sebagainya. Tidak. Makanya kita kembalikan umat seperti para ulama dulu mengajarkan kita untuk mengembalikan umat ke sumber yang asli. Sebab apa? Sebab yang tidak asli atau tidak langsung ke sumber yang asli, ambil dari aliran-aliran, akan dibuat terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Kemudian wamalat bihimul ibarat, cenderung akan melihat siapa yang paling pandai berbicara, yang paling pandai beretorika. Makanya banyak manusia beragama menurut alur retorika dan logika. Sebab apa? Karena jurus selamatnya banyak. Maksudnya jurus selamat, awalnya wajib bisa jadi sunat, sehingga kalau sunat boleh dikerjakan, boleh tidak. Asalnya haram bisa jadi makruh, jadi halal dulu ya, makruh. Kalau makruh dikerjakan tidak apa-apa juga lah. Akhirnya yang makruh dibuat, yang sunat ditinggal. Rokok buku muya makruh, maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah ustadznya mesti baru saya lihat video tadi. Iya, salah seorang singa mengatakan itu, bahwasanya ciri khas ustadz aswaja ahli sunnah wal jamaah adalah kalau ceramah merokok. Iya, merokok katanya makruh. Kalau kita bilang apa? Mak, ini semua haram aja nampak ini. Bilanglah makruh biar bisa kita bisa merokok. Jadi hanya yang haram dijadikan makruh. Akhirnya apa yang terjadi? Lain yang disuruh, lain yang dibuat, lain yang ditegah, lain yang ditinggalkan. Itu akibat mengambil dari aliran. Kalau tuan-tuan ambil dari ilmu, dari ainul ilmi, jelas sekali merokok bermanfaat atau bermudarat. Mudarat kan? Kita disuruh mengambil mudarat atau ditegah? Disuruh ngambil mudarat atau ditegah? Ditegah, kita tinggalkan. Sah? Alhamdulillah. Ini anak muda berjenggot. Saya bukan muda, kalian maksudnya. Berjenggot itu disuruh apa dilarang? Disuruh. Ada yang menyuruh mencukurnya? Ada hadis yang menyuruh mencukurnya? Enggak ada. Yang ada adalah menyuruh menjaganya. Sah? Taib, jelas kan? Jelas? Sehingga tidak ada lagi alasan-alasan subuhan. Oh, jenggot saya jenggot Pancasila 5 lembar aja, atau jenggot saya tidak bagus, tidak indah, atau jenggot saya misalnya macam-macam alasan. Itu adalah aliran-aliran. Kalau kita lihat Nabi, Masya Allah jenggotnya panjang ya. Kalau kita lihat sahabat, semuanya sepakat tidak mengambilnya atau tidak mencukurnya. Nampak kan? Mana yang jernih, mana yang keruh, mana yang sunnah, mana yang fitnah. Oleh sebab itu kalian suka yang fitnah atau suka yang sunnah?
Alhamdulillah. Itulah kenapa kita kembali ke sumber yang asli. Bukan maknanya tidak menghormati ijtihad para ulama, tidak. Bukan maknanya kita langsung paham Quran tanpa ulama, tidak. Cuma ulama itu ada dua, ulama sunnah, ulama fitnah. Ulama amil, ulama su, ada. Nah, kemudian waqtalafat alaihi al-aqwal, akhirnya bingung mana pendapat yang benar. Akhirnya tidak jarang kita dengar orang ustaz besar hanya mampu mengatakan perkataan sebulan begini, perkataan sebulan begini, perkataan sebulan begini, perkataan sebulan begini. Mana yang benar Buya? Semuanya benar itu. Tidak ada yang boleh disalahkan, tidak boleh yang salah. Terus yang satu kan bilang haram Bu, yang satu bilang halal. Benar dua-duanya itu. Satu bilang halal. Nih air nih saya tanya nih, Ustaz, Buya, halal apa haram? Halal. Yang itu bilang haram. Mungkin dua-duanya benar? Kalau dua-duanya benar gimana sih? Minum setengah, buang setengah ya? Iya. Kalau kan nggak ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Mungkin dua-duanya benar? Mungkin dua-duanya benar? Enggak. Pasti ada yang salah. Lalu dibilang tidak boleh menyalahkan. Kalau tidak ada yang bilang tidak boleh menyalahkan, orang bingung atau orang yakin? Orang bingung atau orang yakin? Walaupun dia hafiz, walaupun dia hafal, walaupun dia cerdas, tapi masih kebingungan. Kadang-kadang kan mengambil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, qauli sawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'in tahmilus sawab. Perkataan saya benar tapi mungkin juga salah, perkataan selain saya salah mungkin juga benar. Imam Syafi'i sendiri menyalahkan juga yang lain karena dia menganggap itu salah, dia ini benar. Walaupun pada keyakinan kita bisa saja saya salah, tapi saya terus katakan yang saya tahu sekarang ini salah, ya ini benar. Jelas? Kalau tidak nanti masuk kita dalam dosa wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Baik, ma'asyiral kiram. Kalau sudah terang jalan, sudah hafal kita apa yang harus kita lakukan, maka siap-siap untuk menempuh ujian. Kira-kira orang yang sudah hafal, yang sudah paham dan punya azam yang kuat, perlu risau lagi masuk ruang ujian? Perlu risau? Nah, karena pegangan kita sudah kokoh. Tapi walaupun demikian, kalau bahasa kitanya pagayang ujian itu tetap ada. Tahu pagayangnya? Apa Indonesia harus pagayang ujian? Artinya aura ujian itu akan beda dengan yang bukan ujian. Artinya ketika kita hidup di zaman aman dengan zaman penuh dengan ujian, tentu akan beda rasanya. Sekalipun orang kuat, misal orang sehat walafiat tapi diserang oleh virus COVID-19 corona, ada pengaruh? Ada. Orang konglomerat, pengusaha besar, lalu datang serangan krisis ekonomi, ada pengaruh? Ada. Lalu kita hidup di lingkungan orang-orang agamis, orang-orang beriman, lalu datang fitnah subuhat, ada rasanya? Ada. Ketika tuan-tuan difitnah misalnya, hati-hati dengan gerakan Wahabi di An-Nahl misal, ada kerisauan? Ada. Anda dituduh kalau berkuasa, hati-hati.
nanti muazin dipenggal lehernya katanya. Auzubillah. Ini gara-gara buku Fitnatul Wahabiyah, pendusta itu, nauzubillah, banyak orang berdusta yang mengikutinya. Memang orang-orang ahli hawa, ahli bidah, selalu mudah berdusta, menebar fitnah. Dan yang membaca rata-rata juga orang yang membawa fitnah, sehingga tidak selektif. Kapan pula ada orang gara-gara baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi disembelih langsung? Ya kapan? Bisa? Pernah kalian tengok? Nggak ada kan? Jadi karangan. Akhirnya yang biasa baca cerita komik, cerita dongeng, biasanya juga suka yang biasa membaca kitab dongeng biasanya suka mendongeng juga kerjanya. Yang suka baca kitab dusta juga terbiasa berdusta. Yang suka baca kitab fitnah kerjanya juga jadi tukang fitnah. Oleh sebab itu apa yang kita baca? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga yang keluar dari kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan membuat syubhat yang tidak-tidak. Ketika mengatakan kalau baca Quran rajin, radikal kita. Orang berjenggot itu teroris. Kapan pula berjenggot teroris? Nabi berjenggot ada teroris. Rahmatan lil alamin. Jadi kalau lah rajin kamu saji merebut masjid nanti kerjanya itu katanya. Subhanallah. Buat tahsin di masjid, hati-hati bikin tahsin. Awalnya bikin tahsin, habis itu merebut masjid. Ya masjid itu kan milik Allah, sah. Tonton bikin masjid untuk siapa? Untuk keluarga. Woi, tonton bikin masjid untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk Allah, sah. Yang paling berhak mengurus masjid siapa? Tidak ada jawaban mana? Yang paling berhak mengurus masjid siapa? Pak Haji. Hah? Yang menghidupkan masjid, bukan yang nutup masjid. Makanya kalau mereka sering ke masjid, tentu otomatis mereka jadi pengurus. Oleh sebab itu tolong jangan tutup masjid. Awak kerjanya spesialis membubarkan kajian, tentu tidak ada orang ke masjid. Itu disalahkan orang menguasai masjid. Fitnah lagi. Nah, yang seperti ini yang diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Capek nampak tuntun. Awak baru nak masuk ke tema, sudah mulai loyo. Hah? Memang salah saya sendiri, saya ajak muter-muter dulu ke masalahnya. Udah pening tuan-tuan. Enggak, saya ajak muter-muter tadi supaya rehat dulu sekejap. Kan santai-santai tadi kan. Nah sekarang agak berat sedikit. Imam Abu Dawud meriwayatkan, juga Imam Ahmad, kemudian Al-Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkannya, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Woi, andainya kita duduk bersama Nabi ya. Hah? Senangnya kita ya. Ya Allah ya Rabbi. Rindu kalian jumpa Nabi. Rindu kita. Woi, kalau rindu, insya Allah Nabi lebih rindu pada kita. Kalau rindu jumpa Nabi, biasanya kita siap berkorban apa saja untuk bertemu dengannya. Sah? Ya, berkorban. Korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban harta, supaya nanti di akhirat kita tidak jauh-jauh darinya. Gimana caranya?
ikuti langkah. Ada mahasiswa saya di S3 bertanya, ya mungkin beliau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang-orang liberal miskin, sehingga mereka berkira kita ikut metodologi Nabi tapi tidak ikut cara Nabi. Dulu mantap loh. Antara metode Nabi dengan cara Nabi berbeza. Padahal metode itu adalah proses menghasilkan cara dan gaya Nabi alaihissalam. Tapi tidak apa-apa. Jadi pertanyaan begini, Ustaz, apakah kita mesti mengikuti semua yang dilakukan Nabi SAW? Kalau saya jawab dengan pemikiran-pemikiran, panjang perdebatan. Sah? Saya kata begini, menurut ahli ini, menurut ini. Saya paham. Karena saya paham, maka saya bilang begini. Kamu, antum mau tidak masuk surga? Tentu tidak ada orang Islam, bahkan orang kafir sendiri tidak masuk surga. Dia sah? Orang kafir sendiri juga tidak masuk surga. Cuman salah jalan itu aja masalahnya. Tentu jawabannya iya masuk surga. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang pertama mengetuk pintu surga? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalau kau nak cepat masuk surga, dekat-dekat dengan yang cepat masuk surga atau jauh-jauh? Dekat-dekat. Berarti kalau kantu nak dekat-dekat, kalau surga itu mesti ada seragam dan pakaiannya, pakai seragam dan pakaian mirip dia. Sah? Sah? Pakaian kan ada walibasut taqwa. Alis kadzalik, ada aturan berpakaian oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti di pakaian antum harus ikut dia. Kalau boleh pas betul dengan pakaian Nabi sah, sehingga terlihat benar-benar pengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian berjalannya, kalau nak dekat, nak selalu bersama Nabi, jangan belok-belok, jangan masuk-masuk gang. Sah? Nabi misalnya jalannya lurus naik tol, antum sampai di Sungai Pinang keluar kan? Sah? Padahal perjalanan masih terus ke Padang. Akhirnya antum ikut jalan biasa. Kira-kira ketinggalan atau dekat dengan Nabi? Ketinggalan. Makanya jangan ikut jalan-jalan lain. Sah? Taib. Kalau sempat Nabi berhenti sholat dulu, dia berhenti sholat di Rantau Berangin, antum berhenti sholat di Kampar Simpang Timun. Tambah jauh, tambah dekat? Tambah jauh. Aja beloklah kan hal dulu. Tambah jauh. Berarti ikut langkah beliau. Sah? Di mana dia berhenti, di situ kita berhenti. Di mana dia berjalan, di situ kita berjalan. Kalau beliau sholatnya di jamak dan di qasar, sah? Antum sholatnya di jamak tanpa qasar, tambah pula sunat lagi rawatib. Kira-kira tertinggal apa tidak? Tertinggal apa enggak? Tertinggal. Oleh sebab itu jangan nambah-nambah. Pahamnya enggak? Jangan nambah-nambah dari yang dia buat. Kalau kalian tambah karena tertinggal, beban berat. Paham? Enggak paham enggak? Jangan buat bid'ah. Sebab bid'ah itu nambah beban, sah? Lambat perjalanan kita. Sebab ibaratnya kalau naik pesawat, ada barang yang boleh dibawa ke kabin, ada yang barang yang hanya masuk bagasi. Nah, bid'ah ke bagasi tidak boleh, ke kabin dilarang. Lama tak proses masuknya? Woi, lama tak? Lama. Nah, oleh sebab itu jangan bawa barang
terlarang. Bid'ah terlarang atau disuruh? Dilarang. Oh, kata Buya sebagian boleh katanya. Biarlah, Buya itu beda mazhab sama Nabi itu. Buya itu beda mazhab sama Nabi. Nabi bilang kullu bid'atin dalalah. Lalu Buya bilang enggak. Biarlah Buya itu. Saya tidak ikut Buya. Sebab Buya belum pasti masuk surga. Nabi pasti. Andainya Buya itu juga pasti masuk surga, pasti Nabi lebih dulu dari dia masuk surga. Sah? Kalau perlu saya lebih dulu masuk surga dari Buya. Boleh? Boleh aja. Tapi dari Nabi kan tak mungkin kan? Dari Nabi mungkin. Dari Buya mungkin. Mungkin sekali. Kalau bisa besok biarlah kita salah satu yang memberi syafaat sama Buya nanti. Di situ Buya itu tahu nanti. Ya dia top yang diwang rumannya. Ya dia top yang diwang rumannya. Apa Buya? Dan dah lo kecen ada je bid'ah hasanangnya. Tu lambe usah serogo jadinya. Kalau rekor ada lo copek sedianya. Kan ya? Saya yakin yang meninggalkan semua bid'ah lebih cepat masuk surga. Apa sebab? Sebab bawaannya asli teraplikasi dalam sistem. Jale. Sedangkan yang bid'ah banyak error sistemnya. Banyak error. Apa hubungan dengan fitnah? Apa hubungan dengan fitnah akhir zaman? Ustaz, dengarkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Nah, ma'asyarul kiram, kami duduk bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Fa'adzakarul fitan. Lalu Nabi bercerita tentang fitnah. Al-ahlas jamak hils. Wal hilsu itu adalah kain yang diletakkan di atas tunggangan unta atau kedelai. Saya bilang apa tadi? Keledai. Itu saya bilang tadi. Oh, kedelai ya. Ya. Salah gitu aja tuntun. Salah sebut lah. Yang dicatat lah. Kedelai. Keledai. Nah, kain yang diletakkan untuk alas. Nanti di atas alas itu ada pelana. Apa sebab buat ahlas? Sanosa awak dia ahlas dari alas. Janjian dari bahasa Arab juga barangkali itu alas. Nah, bahasa kan alas kan? Baik. Jadi pengali alas. Setelah itu di atasnya dibuat pelana. Pertama supaya kokoh karena diikat itu ke perutnya. Yang kedua supaya tidak kesakitan punggung hewan itu. Makanya disebut dengan al-hils atau al-halas atau jamaknya ahlas. Jadi disebut oleh Nabi alaihissalam fihnatul ahlas. Kenapa disebut fihnatul ahlas? Karena kain itu mengakibatkan kita saling meninggalkan. Saling meninggalkan. Nabi menafsirkan ketika tanya, "Wa ma fitnatul ahlas?" Hiya harabun wa harab. Harabun wa harab. Ada yang baca wa harb. Yaitu harabun lari. Artinya masing-masing kita saling menjauhi. Saling menjauhi. Kalau sudah saling menjauhi, lahir kecurigaan. Sah? Kecurigaan menimbulkan prasangka buruk. Prasangka buruk melahirkan kebencian. Kebencian melahirkan permusuhan. Permusuhan melahirkan harb atau harab. Harb perang, harab merampas hak-hak saudara kita. Jelas? Ini namanya fitnatul ahlas. Kayaknya ada ya. Kayaknya sudah ada ya. Sepertinya sudah ada ya.
Dia dalam masa panjang umat Islam tidak bisa disatukan, saling menjauhi. Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Apa hubungan dengan mukaddimah tadi? Apa hubungan dengan mukaddimah tadi? Karena kebanyakan kita mengambil ilmu bukan dari sumber aslinya. Ada yang mewajibkan kalau nak jadi ahlus sunnah di Indonesia mesti bermazhab fikih Syafi'i, mesti berakidah Asy'ari Maturidi, mesti bertasawuf Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, mesti bertarekat Naqsyabandi dan lain-lain. Ini ahlus sunnah kah ini atau lebih bid'ah? Ahlus sunnah atau lebih bid'ah? Kalau maksudnya sunnah Nabi, ini definisi yang membuat fitnah berkepanjangan itu. Makanya sejak abad ke-5 sampai hari ini perkembangan akidah, maka kita sudah didominasi oleh aliran-aliran. Sejak abad ke-5 Hijriah. Habis abad ke-5 itu yang berdominasi adalah aliran-aliran, bukan lagi sunnah yang mendominasi. Ketika abad ke-7 ke-8 bangkit Ibnu Taimiyah rahimahullah mengembalikan kepada sunnah, ribut dunia internasional menghujat Ibnu Taimiyah. Bangkit dia dengan murid-muridnya, ada Az-Zahabi, ada Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Mibrad dan lain-lainnya. Dia pada bintang-bintang sunnah pada masa itu sampai akhir abad ke-9 atau abad ke-8. Kemudian melalui penguasa, para pembisik lain lagi, yaitu dikuasai oleh aliran-aliran lagi sampai di abad ke-12. Nah, lahir lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, menghidupkan yang pernah dihidupkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah kembali pada sumber yang asli lagi. Yang biasa pakai barang-barang KW yang daya beli rendah, mereka merasa terganggu, pasarnya terganggu. Sebab apa? Biasanya ini pasar murah, sekarang jadi pasar mahal. Sunnah itu memang mutiara itu mahal, maka yang sanggup beli tak ramai. Akhirnya timbul pergesekan sana sini. Nah, ini yang juga yang kita rasakan, fitnah yang seperti ini melekat pada tubuh umat Islam dan susah untuk dihilangkan. Maka disebut oleh Nabi dengan fitnatul ahlas, masing-masing saling membelakangi. Bahkan mohon maaf, tidak jarang terjadi saling memusuhi, dan itu terjadi. Nah, kemudian Nabi katakan lagi, summa fitnatus sarra, yaitu fitnah as-sarra. As-sarra yaitu dari segala sesuatu yang melahirkan nikmat, suatu kenikmatan, nikmat duniawi. Ini dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Ini lahirnya dari seseorang dari ahli baiti, dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, senasab dengan Nabi, yaitu mengajak orang atau menjadikan fitnah kesenangan duniawi yang diikuti. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, dakhaluha min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Asapnya pertama lahir dari seorang laki-laki dari keturunanku, dari ahlul bait. Taib, lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaz'umu annahu minni. Dia mengklaim keturunanku, artinya bagian dariku.
artinya mengikut ajaranku, berarti bukan orang kafir tapi orang Islam yang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi apakah benar? Nabi katakan walaysa minni, dia tidak masuk dari golonganku. Artinya nasabnya benar dari golongan Nabi, tapi agamanya tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat ini juga langsung dari Nabi alaihissalatu wassalam bantahan bahwa tidak semua keturunan Nabi itu Habib, atau tidak semua Habib itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa minni. Kadang-kadang mereka mencari duniawi dari kehabibannya tadi. Jadi asapnya pertama timbul dari apa? Dari rajulun min ahli baiti. Ya, saya tidak minta tuan-tuan untuk mengatakan simpulan yang dimaksud, enggak. Ya biarkanlah barangnya. Nah, biarkan barangnya, jangan dispesifikasi. Kata sahabat lu kan jajan Habib bulan ya, Habib bulan enggak. Itu enggak kepentingan kita. Tapi Nabi ingatkan kita bahwa nasab tidak buat selamat. Bahwa nasab bukan jaminan kebenaran. Kan ada yang bilang ya seorang Habib yang dungu lebih afdal daripada 70 ulama besar. Oh, mantap juga ya. Datukmu yang bilang ya 1000 abid tidak mengalahkan satu orang alim. Paham tak? Dia bilang seorang Habib yang dungu, tahu dungunya? Bongak, tentong, bilua lebih afdal daripada 70 orang ulama katanya. Lalu kita balikkan, Nabi datukmu bilang sallallahu alaihi wasallam bahwasanya alim satu orang khairun min alfi abid, dari 1000 orang ahli ibadah. Tak murah ahli ibadah, maka seorang alim lebih afdal daripada 1000 ahli ibadah. Ikut nunggu pula. Nah, dan Nabi jelaskan di khutbah Hajjil Wada atau selainnya, man lam yusri bihi amalu man abta bi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak pengaruh mempercepat masuk surga. Tetap amal yang menentukan kita. Nah, di sini Nabi katakan penyebab fitnah ini adalah seorang dari keturunanku, Ahlul Bait. Tahu Ahlul Baitnya keturunan Nabi alaihissalatu wassalam. Naam, min ahli baiti. Yasumbu annahu minni, dia mengklaim ikut aku. Walaysa min awliyai. Walaysa minni, tidak masukkan. Wa inna ma awliyai al-muttaqun. Yang menjadi aulia saya, yang loyalis saya, yang mencintai dan mengikuti saya adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Thumma yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dhilah. Kemudian orang pun dari fitnah tadi saling memusuhi, saling menjauhi, mulai orang pun menyatukan suara ala rajulin, ya, yaitu berdamai dengan seseorang, kawarikin ala dhilah, seperti tulang kedudukan ini, tulang bokok diletakkan di atas tulang apa namanya nih, tulang rusuk. Kokohnya ambil tulang bokong, pinjam, ditaruh di atas tulang rusuk, ambil satu paracetamol. Sakit palu, bejo paracetamol. Sakit gigi, bejo paracetamol. Sakit kaki, kasih paracetamol, obat penenang. Inilah kecenderungan banyak orang hari ini.
terjadi khilaf masalah asasi, masalah akidah antara syirik dengan tauhid. Lalu dia katakan jangan salah-salahkan, karena ada ulama yang mengatakan, oh iya ya, memang dulu orang syirik dulu tidak ada ulamanya. Orang syirik dulu tidak ada ulamanya. Ada yang mereka ikuti, tapi ulama syirik. Akhirnya dikasihlah paracetamol, saling memahami, saling memahami, saling memaklumi. Akhirnya mohon maaf, banyak para ulama bertugas menjadi dokter umum, bukan dokter spesialis. Padahal di situ seharusnya dokternya spesialis. Makanya orang berdamai seperti meletakkan tulang apa tadi, tulang warik, tulang belakang, tulang bokong di atas tulang rusuk. Tidak kokoh kedudukannya, jelas? Tidak kokoh kedudukannya. Ini tamsil dipakai oleh orang Arab untuk sesuatu yang labil, sesuatu yang tidak kokoh. Kalau kita apa tamsilnya sesuatu yang tidak kokoh? Seperti baling-baling di atas bukitnya, gitu ya. Saya tidak tahu persis atau tidak. Kalau untuk yang sesuai, yang matching, mereka katakan kal kaffi ala sa'id. Kaf ala sa'id. Kokoh dah. Telapak tangan diletakkan di tangan ini. Kokoh dah pegangannya. Kokoh dah, tengoklah. Makanya solat kita begini, kokoh dia kan. Sah? Tapi kalau tulang belakang di atas tulang apa? Kokoh pun tak kokoh. Seperti barang baling di atas bukit. Kemana arah angin, ke situ dia bertiup. Indah. Makanya perdamaian yang semu, tidak sesungguhnya. Jelas? Sudah berapa fitnah? 2. Fitnatul ahlas, kemudian fitnatul as-sarra. Fitnatul sarra tadi melalui laki-laki dari Ahlul Bait. Ternyata di antara Ahlul Bait ada yang menyimpang. Siapa yang tidak menyimpang? Itulah yang sebenarnya yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian summa fitnatud duhaima. Kemudian terjadi fitnatud duhaima. Ad-duhaima tasghir daripada dahma. Dahma itu adalah az-zalam, kegelapan. Kalau ujian di kegelapan, kebanyakan lulus atau kebanyakan gagal. Pas tengah ujian mati lampu, ya, dimatikan lampu bisa kalau ngisi ujian. Ujian komputer mati lampu. Tak boleh ulang ujian lah. Sah? Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi menyebutkan summatud dahma la tadu ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmah. Tak satu pun orang yang hidup di masa itu dari umat ini kecuali dapat tamparannya. Bang, risau kita bang. Semua orang kena tamparan fitnah itu. Yang bagak pun kena tamparannya. Fa iza qilan khadat tamadat. Apabila dikatakan orang dah habis rasanya ini, ternyata masih ada lagi. Fitnah. Selesai satu fitnah, ada lagi fitnah yang lain. Selesai satu fitnah, ada lagi fitnah yang lain, seperti dalam kegelapan. La ilaha illallah. Saat itu kata Nabi SAW, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika masa itu datang, paginya orang beriman, sorenya dia kafir. Subhanallah. Hatta yasiran nas ila qustataini. Sampai manusia akhirnya terbagi menjadi 2 pustat, 2 kemah. Digambarkan 2 kemah, 2 tempat berlindung. Pustatu iman la nifaqa bihi, itu golongan orang beriman dan tidak ada kemunikan padanya.
Ya kalau sudah fitnah seperti itu, yang lulus sempurna, sah. Yang gagal sempurna. Maka itu bagi dua orang. Maka semakin besar fitnahnya, semakin jelas yang bersih, semakin jelas yang benar, semakin jelas yang murni, dan semakin jelas yang tidak bersih, yang gagal akan tereliminasi. Kalau yang tadi enggak, temanon bocor kan ya, masing-masing saling menyalahkan. Tapi semakin ujian semakin besar, semakin keras diasah, maka terpisahlah orang mukmin dan munafik. Golongan munafik tidak ada mukmin di situ, golongan mukmin tidak ada munafik di situ. Nah, kalau sudah sampai masa itu, fa idza kana dzakum fantazirud dajjal, itu saatnya datangnya dajjal. Min ghadihi, atau hari itu, min yaumi au min ghadihi, hari itu atau besok. Kira-kira sudah dekat masanya, sudah dekat ya. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, pesan Nabi alaihi salatu wasallam, badiru bil a'mali fitanan, berlombalah dengan beramal-amal yang saleh sebelum datang fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya orang beriman, sorenya berkafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kadang-kadang hanya karena masalah dunia saja mereka meninggalkan akidahnya. Kayaknya ada banyak juga orang ya karena dunia meninggalkan akidahnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Oleh itu, mumpung kesempatan kita diberikan ilmu yang kokoh, diambil dari sumber yang asli, nah, maka kuatkan azam. Ya, jangan sampai kita ikuti kegagalan datuk kita. Ya, iblis hanya merayu, iblis hanya mengganggu, iblis hanya menipu, sedangkan pembuat keputusan adalah kita. Maka jangan biarkan ada campur tangan iblis membuat keputusan itu. Jelas? Kita yang putuskan. Disajaknya kita untuk melihat yang haram, kita bilang enggak, besok kamu iblis mentertawakan saya yang dihukum, kamu mentertawakan saya. Oleh sebab itu saya putuskan tidak. Disuruh olehnya malas belajar, enggak, saya tidak mau malas, sebab besok kamu yang tertawakan saya. Nah, kamu kemarin kan saya suruh malas, sah? Iya, ayo kita sama-sama masuk neraka, sah? Nah, atau dirayu-rayu oleh orang, nggak usahlah belajar agama tuh, nanti radikal kita, bisa. Nanti beragama jangan terlalu serius, biasa-biasa saja lah beragama tuh. Yang biasa-biasa, yang seperti inilah yang biasa itu, yang kita pelajari, seperti apa yang diwariskan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah ini, dan walaupun kita tidak lepas daripadanya, tapi bukan kita sebagai pemantik api fitnahnya. Mudah-mudahan kita jadi pemadamnya, dan ketika terpisah barisan, mudah-mudahan kita masuk tenda mukminin la nifaqa fihi. Jangan sekali-kali masuk tenda munafiqin la imana fihi. Sebab yang munafik tertipu oleh dajjal. Yang mukmin insyaallah aman dari dajjal. Jelas? Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan al-masihi ad-dajjal. Dah, apa senjata kita tadi? Al-ilmu an-nafi' wal amalu as-salih. Nabi ketika datang fitnah,
Apa disuruhnya? Beramal. Apa yang diamalkan? Ilmu yang sahih. Teruskan ya, maju nanti ilmu ya. Jangan malas-malas. Tidak terasa sudah 7 tahun pula. Kemarin baru menyusu, sekarang besok sudah punya anak yang disusui. Ya sementara aja dunia ini. Semoga Allah berkahi kepada yang Allah lebihkan. Ya karena kalau ditambah berarti berkah kan? Karena makna barakah itu az-ziyadah wan numu, yaitu bertambah dan berkembang. Dan itu asalnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi orang-orang yang dikasih lebih. Dan mudah-mudahan tidak dibatasi yang masih kekurangan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga ini tidak memperkeruh masalah. Yalah, cukuplah Bu Yaya. Kita aja dulu. Mohon maaf kalau terlalu panjang, jangan salahkan saya. Allah musta'an. Panjang sekali. Kalau tanggung kita tambah lagi. Tuan-tuan, ini belum panjang, woi. Kami pernah ngaji di mana, Pak? Di Jeruk Nipis apa? Teluk Nipis ya. Sampai jam 12 masih belum berhenti orang belum bertanya. Memang di pelasahnya saya waktu itu. Sampai jam 12 masih banyak lagi pertanyaan. Tuan-tuan baru jam 8:30 dah bealah pula. Ya. Ini jangan-jangan sama pula dengan tadi. Walam najid lahu azma. Dah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau tuan-tuan tidak bersemangat, saya ngaji aja mau, apalagi berhenti. Terima kasih dan mohon maaf ya. Semoga yang lebih bermanfaat, yang kurang dicukup-cukupkan saja. Yang salah itu kelemahan saya. Mungkin dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan bisa memaklumi. Dah, selamat belajar anak-anak ya. Jangan kendor, gaspol. Ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga keaslian ilmu dan jangan lupa untuk mengokohkannya dengan amal supaya selamat di zaman fitnah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.